Suami diam-diam mengambil ponselku dan mentransfer 100 juta untuk ulang tahun ibunya. Aku hanya tersenyum dan melakukan sesuatu yang membuatnya pucat, pasi. Saya Sari, usia 33 tahun, bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan swasta kecil. Hidup saya berjalan tenang, sampai pada pagi hari ulang tahun ibu mertua, saya, Ibu Lastri. Hari itu, seperti biasa, saya bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk keluarga, lalu mengantar putra kami, Bima, ke sekolah. Suami saya, Doni, belakangan ini, sering sibuk dengan ponselnya, dengan alasan pekerjaan, dan jarang mengobrol. Pagi itu, dia meminjam ponsel saya, katanya perlu segera mencari alamat klien. Tanpa curiga, tampak sepele itu adalah awal dari badai besar. Siang harinya, saat saya membuka aplikasi mobile banking untuk memeriksa transfer dari mitra bisnis, saya terdiam. Saldo di rekening pribadi saya berkurang tepat 100 juta rupiah. Saya segera menggulir ke riwayat transaksi dan menemukan baris dengan keterangan. Selamat ulang tahun, Ibu. Uang bakti. Pengirimnya adalah saya, dan penerimanya adalah Ibu Lastri. Saya langsung tahu bahwa Donilah pelakunya, karena hanya dia yang meminjam ponsel saya pagi itu. Jantung saya serasa diremas. Bukan karena kehilangan uang, tetapi karena merasa tidak dihargai. Uang itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit dari pekerjaan sampingan, bahkan sering begadang untuk mencatat pembukuan. Namun, hanya dengan satu sentuhan jari darinya, semuanya lenyap, seperti lelucon. Saya duduk terdiam memandangi layar, lalu bertanya pada diri sendiri. Apakah berbakti dengan uang istri itu dibenarkan? Tapi saya tidak membuat keributan. Saya hanya mematikan ponsel. Duduk diam sejenak agar amarah saya mereda. Saya ingin melihat sejauh mana mereka akan bersandiwara. Melihat bagaimana Ibu Lastri, yang selama ini selalu sinis padaku, akan bersikap hari ini. Sore harinya, saat saya memarkir motor di depan rumah, saya merasa seperti salah masuk rumah. Ibu Lastri berlari keluar, membawakan sandal rumah milik saya, sambil tersenyum lebar. Oh, menantuku sudah pulang? Pasti lelah sekali, ya? Panas-panas begini. Cepat masuk, nak. Ibu sudah masak gulai ikan kesukaanmu. Saya terpaku selama beberapa detik, hanya bisa tersenyum tipis. Biasanya, ia tidak pernah berbicara seramah itu padaku. Pernah sekali saya pulang terlambat, ia menyindir. Baru pulang jam segini. Mentang-mentang jadi menantu orang, keluyuran sesuka hati. Tapi hari ini, ia begitu lembut seperti ibu kandung. Aroma gulai ikan begitu harum. Meja makan penuh dengan hidangan. Iga bakar, ayam, kukus, sayur rebus, dan berbagai macam sambal. Doni berdiri di samping ibunya, menuangkan air minum sambil tersenyum. Ulang tahun ibu harus meriah. Punya anak, dan cucu itu kebahagiaan terbesar. Uang tidak ada artinya. Mendengar frasa uang tidak ada artinya, saya hampir tertawa. Saya tahu persis, uang itu berarti bagi siapa dan milik siapa. Ibu Lastri tersenyum lebar, mengambilkan sepotong ikan untukku. Suaranya manis, sekali. Makan yang banyak, nak. Ibu tahu kamu bekerja keras. Punya menantu sepertimu adalah berkah bagi ibu. Kalimat berkah bagi ibu terdengar begitu pahit. Saya menatapnya, menatap Doni, lalu menyuap nasi perlahan. Nasi hari itu terasa kering dan sulit ditelan. Saya diam sepanjang makan. Sebanyak apapun ia bicara, saya hanya tersenyum canggung. Bima, yang duduk di sampingku, dengan polosnya berkata, "Mama, hari ini nenek kasih aku permen." Ho, saya mengelus kepalanya, tenggorokan saya tercekat. Setelah makan, ia bahkan berinisiatif mencuci piring. Saya hanya bisa berdiri, mematung, merasa semuanya seperti sebuah drama. Saya tahu mereka sedang berusaha terlihat bahagia untuk menutupi perbuatan tadi pagi. Tapi semakin saya lihat, saya semakin merasa lucu. Mungkin mereka pikir saya begitu naif hingga tidak menyadarinya. Malam itu,
Saya berbaring di samping Doni. Ia memunggungiku, sibuk membalas pesan di ponselnya. Cahaya layar menerangi wajahnya yang tenang. Saya menatap langit-langit kamar, mendengar detak jam dinding, dan hati saya perlahan mendingin. Saya berpikir, jika seseorang sudah berani diam-diam mengambil uang, istri untuk diberikan kepada orang lain tanpa permisi, maka hal-hal yang bisa ia lakukan di kemudian hari pasti akan lebih buruk lagi. Saya menghela napas pelan, memejamkan mata. Di dalam kepala saya hanya ada satu kalimat. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa hari ini, tapi akan tiba saatnya, aku akan membuatnya mengerti apa itu rasa takut. Sejak makan malam ulang tahun itu, saya menyadari dengan jelas bahwa segala sesuatu di rumah mertua saya berubah ke arah yang sangat aneh. Ibu mertua saya, Ibu Lastri, yang biasanya terkenal galak dan tidak pernah berbicara lembut, kepada saya tiba-tiba berubah total. Setiap kali saya pulang kerja, begitu motor terparkir di depan gerbang, ia sudah berlari menyambut, membawakan sandal rumah. Ia tersenyum, suaranya melembut. "Sudah pulang, Nak? Pasti lelah sekali seharian bekerja. Cepat mandi dan istirahat. Makanan sudah Ibu siapkan." Mendengar itu, saya terkejut. Biasanya, jika saya terlambat 10 menit saja, ia sudah mengomel panjang lebar. Mulai dari perempuan kok keluyuran terus di luar, hingga orang tua di rumah menjaga cucu tidak ada yang peduli. Hari ini ya suaranya manis seperti madu. Saya menahan tawa, hanya mengangguk pelan dan masuk ke dalam. Aroma masakan tercium harum. Ikan kukus, iga lada hitam, sayur asem, dan sepiring lalapan segar. Saya melirik ke meja, teringat kata-katanya dulu. Keluarga kita ini pas-pasan, makan seadanya saja. Tiba-tiba semua terasa menggelikan. Ibu Lastri dengan sigap mempersilakan saya duduk, terus-menerus mengambilkan lauk ke piring saya. "Makan yang banyak, Nak, Ibu tahu kamu bekerja keras. Perempuan bekerja itu kasihan, makan yang bergizi biar kuat mengurus suami dan anak." Saya menahan senyum. Biasanya, ia hanya memandang saya sebelah mata, tidak pernah mengakui bahwa saya ikut mengurus keluarga. Hari ini, ia berbicara seolah sedang membaca naskah yang sudah disiapkan. Bima pun dengan antusias pamer, "Mama, hari ini nenek kasih aku biskuit sama apel. Loh, nenek juga cerita dongeng kancil dan kura-kura." Mendengar ucapan anakku, saya hanya tersenyum getir. Di dalam hati, setiap kata-kata Ibu Lastri terdengar seperti sandiwara. Saya menatapnya, mencoba mencari mana yang tulus dan mana yang palsu. Ia terus tersenyum, sesekali melirik Doni dengan puas. Doni, yang duduk di sampingnya, mengambilkan daging untuk ibunya. Sambil melirik saya, ia berkata, "Ibu makan yang banyak." "Ya, punya menantu yang baik dan berbakti seperti Sari, Ibu paling beruntung." Mendengarnya, punggung saya terasa dingin. Sejak kapan uang, hasil jerih payahku, menjadi bentuk bakti darinya? Saya meletakkan sendok, tersenyum tipis, dan berkata pelan. Cukup untuk didengar mereka berdua. "Iya, mungkin Ibu memang beruntung sekali." Suasana hening sejenak, lalu Ibu Lastri tertawa canggung dan cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Saya duduk diam, mengamati mereka berdua layaknya ibu dan anak yang harmonis di tengah pesta keluarga yang bahagia. Setelah makan, saya hendak membereskan meja seperti biasa, tapi ia merebut sapu dari tangan saya. "Biar Ibu saja yang kerjakan. Hari ini kan ulang tahun Ibu, tidak enak kalau menantu yang bekerja." Saya mengerutkan kening. Selama bertahun-tahun menjadi menantu, belum pernah sekalipun ia memberiku istirahat. Bahkan saat saya demam, ia tetap menyuruhku membersihkan rumah karena menantu harus tahu diri. Hari ini, ia mencuci piring dan mengelap meja sendiri sambil bersenandung kecil. Saya melihatnya, dan bulu kudukku meremang. Malam itu, saya membuat teh dan duduk di ruang tamu. Saya melihat Ibu Lastri sedang asyik menelepon seseorang sambil tertawa.
Samar-samar saya mendengar, iya, Doni itu berbakti sekali. Baru saja dia transfer 100 juta, katanya. Buat ibu belanja sesuka hati. Suaranya penuh kebanggaan, seperti sedang memamerkan sebuah kemenangan. Saya duduk hanya beberapa meter darinya. Dan ia sengaja berbicara dengan keras agar saya mendengarnya. Saya tidak menyela. Saya hanya menatapnya. Perasaan campur aduk antara jijik dan kasihan muncul. Kasihan pada kepalsuannya, dan jijik pada cara mereka berpikir saya akan selamanya pasrah. Larut malam, setelah ia masuk kamar, saya melangkah ke teras. Angin malam terasa dingin. Saya menatap jendela kamarnya yang sudah gelap. Seluruh rumah hening, hanya ada suara serangga di taman. Saya memejamkan mata, menarik napas, dalam-dalam. Terbayang kembali pemandangan ia tersenyum lebar, menerima ucapan selamat ulang tahun, dan notifikasi uang bakti di ponsel saya. Saya tahu, persis bakti itu hanyalah kedok. Uang 100 juta itu bukan karena cinta, ibu dan anak, melainkan sebuah cara bagi Doni untuk membuktikan dirinya adalah anak yang baik. Sementara saya, yang menghasilkan uang itu, dianggap sebagai orang luar. Saya tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Saya hanya tersenyum dan berbisik dalam hati, nikmatilah selagi bisa. Anggap saja aku tidak tahu apa-apa. Tapi kali ini, akulah yang akan menjadi penonton dari drama yang kalian mainkan. Sejak hari itu, setiap kali mendengar tawa Ibu Lastri, saya merasa merinding. Ia mengubah cara bicaranya, memanggilku Nak dengan manis. Setiap pagi, ia bahkan bertanya apa yang ingin saya makan. Para tetangga memujiku memiliki mertua yang pengertian. Saya hanya tersenyum tanpa menjawab. Siapa sangka di balik sikap pengertian itu ada sebuah kesepakatan diam-diam. Saya perlahan sadar, terkadang diam adalah senjata paling ampuh. Saya butuh waktu, butuh membiarkan mereka semakin percaya diri, berakting lebih dalam lagi. Dan pada akhirnya, mereka sendiri yang akan membuka topeng mereka. Malam itu, saya berbaring miring, memandangi Doni yang tertidur. Mendengar dengkurannya yang teratur, di dalam hati saya tidak ada lagi rasa kasihan. Saya tahu, saya akan segera menghadapi sesuatu yang lebih buruk dari sekadar kebohongan, keserakahan. Dan saya sudah siap. Sebenarnya, sebelum semuanya meledak, saya punya niat yang sama sekali berbeda. Saya ingin memberikan ibu mertua saya sejumlah uang yang pantas sebagai tanda bakti. Ibu Lastri tahun ini usianya hampir 60 tahun, kesehatannya sudah tidak sebugar dulu. Rumahnya di kampung sudah tua, atapnya bocor, dindingnya mengelupas. Setiap kali hujan, ia harus meletakkan ember di tengah rumah untuk menampung air. Saya berpikir, sekasar apapun sikapnya, saya tetap harus menjalankan kewajiban sebagai menantu. Rencana saya, akhir bulan ini setelah menerima bonus proyek, saya akan menyisihkan sekitar 70 atau 80 juta rupiah untuknya merenovasi rumah. Sebagian, agar ia senang. Sebagian lagi agar hati saya tenang. Hari itu, setelah jam kerja usai, saya tinggal lebih lama di kantor, membuka laptop untuk memeriksa investasi kecil yang saya sisihkan. Saya masih ingat, betul perasaan saat membuka rekening itu. Tangan saya berhenti saat melihat angkanya. Saldo berkurang tepat 100 juta rupiah. Jantung saya serasa berhenti, berdetak. Saya menatap layar, mencoba tenang, meyakinkan diri mungkin ada kesalahan. Tapi saat saya memeriksa riwayat transaksi, semuanya tertera dengan jelas. Tanggal, jam, dan penerima. Rekening atas nama Lastri, cocok dengan nama ibu mertua saya. Dengan keterangan selamat ulang tahun. Ibu. Uang bakti. Saat itu, saya merasa seperti ditampar. Saya teringat pagi tadi, Doni meminjam ponsel untuk memeriksa jadwal kerja. Teringat tatapannya yang begitu tenang. Ternyata, saat saya sedang memikirkan cara untuk berbuat baik, mereka sudah selangkah lebih maju.
Uang 100 juta yang hendak saya berikan, sudah mereka berikan atas nama saya, bahkan memberiku label sebagai menantu yang berbakti. Saya duduk terdiam untuk waktu yang lama. Berbagai macam emosi berkecamuk di kepala. Bingung, marah, dan sedikit sedih. Tapi perasaan terkuat adalah merasa diremehkan. Mereka tidak menganggapku sebagai bagian dari keluarga, tidak juga menganggapku punya hak atas uang yang kuperoleh sendiri. Bagi mereka, aku hanyalah dompet yang bisa menghasilkan uang. Aku bertanya-tanya, jika kali ini aku diam, apalagi yang akan mereka ambil dariku nanti? Mobil, apartemen, atau bahkan masa depan anakku? Aku menarik napas dalam-dalam dan menutup laptop. Saat itu, ada dua pikiran yang bertentangan. Sebagian diriku masih ingin percaya bahwa mungkin Doni dipaksa oleh ibunya, bahwa ia hanya hilaf. Tapi sebagian diriku yang lain tertawa, tersinis. Orang yang hilaf tidak akan pernah menghapus riwayat transaksi, tidak akan pernah menghilangkan jejak. Saat tiba di rumah, pemandangan yang sama terulang. Ibu mertuaku duduk menunggu di ruang tamu. Melihatku, ia langsung berdiri dengan senyum manis. Ia memanggilku dengan nada ramah yang berbeda dari biasanya. Sari sudah pulang? Makanan sudah ibu siapkan, biar ibu hangatkan dulu. Ya, aku menjawab pelan. Iya bu. Ibu makan saja duluan. Saya masih ada sedikit pekerjaan. Ia tertawa kecil, tapi suaranya tetap manis. Pekerjaan apa yang sebanyak itu? Perempuan kalau terlalu sibuk dengan uang di luar itu kasihan. Sudah ada suami yang menafkahi, kenapa harus bekerja keras? Aku menahan diri, berusaha tetap tenang. Aku tahu persis maksudnya. Di matanya, aku seharusnya hanya di rumah mengurus dapur. Urusan uang, meskipun itu uangku, bukan lagi menjadi milikku. Malam itu, aku menunggu Doni pulang. Ia masuk ke rumah dengan santai, membawa sebuket bunga krisan kuning. Untuk ibu, selamat ulang tahun. Aku berdiri di samping, melihatnya memberikan bunga itu kepada ibunya. Hatiku terasa perih. Aku teringat setiap rupiah yang kuperoleh dengan susah payah, setiap malam aku lembur hingga mataku lelah, kini berubah menjadi hadiah bakti dari suamiku. Setelah makan malam, saat mereka berdua sedang asyik mengobrol, aku mengeluarkan ponsel dan membuka kembali detail transaksi itu. Setiap angka terasa seperti sayatan pisau di hati. Aku tidak tahu harus menangis atau tertawa. Aku diam-diam memotret layar ponsel, lalu meletakkannya di atas meja dan berkata pelan, Bu, sebenarnya aku juga berencana memberikan sedikit uang untuk renovasi rumah di kampung. Tapi sepertinya tidak perlu lagi. Ya. Kan? Ibu sudah menerimanya. Kalimat itu membuat seluruh meja makan hening. Ibu Lastri menatapku, matanya berkilat sejenak, lalu dengan cepat kembali tenang. Oh, itu, Doni yang sayang. Sama ibunya, dia yang berinisiatif. Ibu tidak tahu apa-apa, kok. Aku menatapnya dan tersenyum tipis. Iya, aku tahu, kok. Ibu memang benar-benar tidak tahu apa-apa. Setelah kalimat itu, Doni menatapku dengan waspada, tapi aku tetap menjaga. Suaraku datar. Aku tidak berniat bertengkar atau membuka kartu saat itu juga. Aku hanya ingin mereka tahu, aku sudah tahu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku membuka jendela, memandangi gang kecil di depan rumah. Cahaya lampu jalanan menerpa rintik hujan. Di dalam hatiku, kemarahan mulai berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin dan jelas. Tekad. Aku sadar, jika aku terus mengalah, mereka akan terus menganggapku bodoh. Dan, jika aku tidak melindungi diriku sendiri, tidak akan ada orang lain yang melakukannya untukku. Aku berbisik pelan, cukup untuk diriku sendiri, bagus. Sekali. Kalian baru saja mengajariku cara bersikap yang sesungguhnya. Malam itu, setelah Bima tertidur lelap, saya duduk sendirian di kamar. Lampu di meja yang temaram cukup untuk menerangi ekspresi di wajah saya. Hati saya masih
terasa sakit setiap kali teringat uang yang hilang itu. Tapi saya tahu, jika saya terus diam, mereka akan menganggap saya mudah dibodohi. Saya menarik napas panjang, dengan tenang membuka laptop, mengakses kembali rekening bank, dan memperbesar layar pada baris transaksi. Selamat ulang tahun, Ibu. Uang bakti. Semuanya jelas seperti siang hari. Saya bersandar di kursi, menunggu Doni pulang. Hampir pukul 11 malam, terdengar suara kunci di pintu. Doni masuk dengan bau alkohol yang menyengat ke mejanya, kusut, wajahnya memerah. Melihat saya masih terjaga, ia sedikit mengerut kening. Belum tidur? Mau menginterogasi? Ya, saya menunjuk ke layar laptop. Duduk dulu. Jelaskan padaku soal 100 juta ini. Ia tampak terkejut sesaat, tapi dengan cepat wajahnya kembali tenang seolah tidak ada yang serius. Doni melepas jasnya, merebahkan diri di tempat tidur, dan berkata dengan santai, "Oh, itu, aku transfer ke ibu. Kejutan ulang tahun. Apa? Masalahnya sampai kamu setegang itu?" Saya menatapnya, berbicara perlahan, kata demi kata. "Jika itu hadiah darimu, kenapa ditransfer dari rekeningku? Dan kenapa riwayat transaksinya dihapus?" Doni terdiam sejenak, lalu tertawa. "Ya ampun, suami istri kok perhitungan sekali? Ibuku kan ibumu juga. Masa kamu pelit sama orang tua?" Darah saya serasa mendidih, tapi saya tetap berusaha tenang. Saya tidak mau berteriak karena saya tahu, semakin saya marah, semakin mudah ia menyalahkan saya. Saya menjawab singkat, "Itu uang tabunganku sebelum kita menikah. Uang itu tidak pernah kugunakan untuk pengeluaran bersama. Kamu punya hak apa? Mengambilnya seenaknya?" Doni mengangkat kepala, matanya menunjukkan tantangan. "Hak apa? Pertanyaanmu aneh. Kita ini suami istri. Uangmu ya uangku juga. Aku kan tidak memakainya. Untuk foya-foya, aku berikan pada ibuku. Itu kan perbuatan baik." Saya tertawa getir, hati saya seperti terkoyak. Saya bertanya balik, "Kalau aku diam-diam mengambil uangmu untuk kutransfer ke ibuku, apa kamu akan menganggapnya perbuatan baik juga?" Dia terdiam beberapa detik, lalu menyeringai. "Ibuku dan ibumu kan beda. Ibumu tidak butuh bantuanku. Sudahlah, jangan picik seperti perempuan lain. Apa yang kulakukan itu benar." Kata benar itu terdengar seperti sebuah tamparan. Saat itu, saya sadar pria yang berbaring di sampingku selama bertahun-tahun ini tidak pernah menganggapku sebagai pasangan hidup. Baginya, saya hanyalah sumber keuangan, sebuah mesin ATM yang praktis. Saya menatap lurus ke matanya dan berkata perlahan, "Kamu boleh berpikir dirimu hebat, dirimu berbakti. Tapi jangan lupa, bakti itu kamu beli dengan uang orang lain. Itu bukan bakti, tapi kepalsuan." Doni membentak, suaranya serak karena alkohol. "Jangan kurang ajar. Ibuku sudah merawat anak kita, mengurus rumah bertahun-tahun. Aku membalas budinya itu. Wajar. Kamu jadi istri kok egois sekali, mau ditaruh di mana mukamu?" Saya menatapnya dan tersenyum sinis. "Jika kamu menganggap mencuri uang istri untuk menyenangkan ibu adalah sebuah kebajikan, mungkin aku memang harus belajar lagi caranya menjadi manusia." Dia berteriak. "Maksudmu apa bicara seperti itu? Kamu mau menuduhku pencuri?" Saya mengangkat laptop, memutar layarnya ke arahnya, suara saya tetap tenang. "Bukan aku yang bilang, tapi data yang bicara. Mau lihat lagi?" Wajah Doni memerah, ia bangkit hendak merebut laptop, tapi saya sudah menutupnya. Saya berkata dengan suara pelan, "Jangan disentuh. Kalau aku mau, hanya dengan satu telepon, seluruh riwayat transfer ini bisa dicetak. Jangan paksa aku melakukan itu." Ruangan menjadi sunyi. Doni menatapku dengan amarah bercampur kebingungan. Saya tahu. Ia tidak takut kehilangan uang, tapi takut kehilangan muka, takut jika saya menceritakannya pada orang lain. Setelah beberapa detik,
Ia keluar kamar sambil membanting pintu. Saya duduk, diam, mendengar suara langkahnya di koridor, mendengar pintu kamar ibu mertua terbuka pelan, lalu suara bisikan di antara mereka berdua. Saya tidak perlu mendengar untuk tahu apa yang mereka bicarakan. Pasti Doni sedang mengeluh, istrimu itu kurang ajar, berani mempertanyakan soal uang. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tahu. Mulai sekarang saya bukan lagi menantu yang penurut. Saya tidak akan diam membiarkan mereka berpikir sesuka hati. Saya mematikan lampu, berbaring di samping Bima. Memandangi anakku yang tertidur, air mata mengalir. Saya tidak tahu apakah saya sedih karena kehilangan uang atau kehilangan kepercayaan. Yang saya tahu, di dalam hati saya, sebuah pintu baru saja tertutup, dan pintu lain yang lebih dingin terbuka. Tapi pintu itu juga lebih jelas. Saya tidak lagi percaya pada apa yang disebut suami istri adalah satu. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari yang masuk melalui jendela membuat ruangan terang benderang, tapi hati saya gelap. Doni masih berbaring, memunggungiku, napasnya teratur seolah tidak ada yang terjadi semalam. Saya duduk, menatap cermin, melihat wajah yang lelah dan pucat. Saya tahu, saya tidak bisa terus membiarkan pria ini menginjak-injak harga diriku. Saya harus melakukan sesuatu. Bukan untuk mendapatkan uangku kembali, tapi untuk melihat bagaimana reaksinya jika situasinya dibalik. Malam itu, di meja makan, saya berkata dengan santai, "Mas, ponselku rusak. Layarnya retak, baterainya bocor. Sering mati sendiri pas lagi kerja, bikin kesal. Rencanaku besok mau beli yang baru, mungkin sekitar belasan juta, biar kerjaan lancar." Doni, yang sedang makan, meletakkan sendoknya dan menatapku seolah aku baru saja mengatakan hal yang paling konyol. Rusak ya, dibawa ke servis, ganti baterai, ganti layar. Buat apa beli baru? Boros. Kebutuhan rumah masih banyak. Jangan foya-foya begitu. Saya menatapnya, tersenyum tipis. Aku beli pakai uangku sendiri, kok. Tidak akan pakai uangmu sepeser pun. Dia mengerutkan kening, suaranya mulai meninggi. Uangmu ya uangku juga. Kalau kamu belanja terus begitu, kapan bisa menabung? Saya menahan napas. Pria ini bisa dengan royal memberikan 100 juta uang istrinya kepada ibunya, tapi begitu pelit saat aku hanya butuh ponsel untuk bekerja. Saya tidak berdebat, hanya berkata dengan lembut, "Ya sudah, kalau begitu aku pinjam ponsel lamamu saja." "Ya, punyaku sepertinya sudah tidak bisa dipakai lagi." Doni melirikku dengan tatapan meremehkan. "Ponselku banyak data pekerjaan penting. Kalau kamu pakai, nanti aku pakai apa?" Saya hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tersenyum karena melihat dengan jelas kepalsuannya. Malam itu, sengaja kuletakkan ponselku di atas meja, dengan layar retak dan baterai yang terus berkedip. Saya tahu dia melihatnya, tapi pura-pura tidak tahu. Saya tidak butuh perhatiannya. Saya hanya ingin melihat reaksi asli dari orang yang pernah berkata suami istri adalah satu. Keesokan paginya, saya berangkat kerja seperti biasa. Siang harinya, saya menerima notifikasi transfer dari Doni sebesar 12 juta rupiah, dengan keterangan, "Beli saja apa yang kamu mau, jangan mengeluh lagi." Saya menatap layar, merasa lebih lucu daripada senang. Mungkin dia takut aku akan membuat keributan lagi, jadi dia melemparkan uang untuk menyelesaikan masalah. Saya hanya membalas singkat, "Terima kasih." Saat pulang, Doni sedang duduk di ruang tamu. Melihatku membawa kantong berisi ponsel baru. Ia berkata dengan sinis, "Dasar perempuan. Dikasih hati sedikit, langsung naik kepala. Kemarin bilang susah, hari ini sudah beli barang mewah." Saya berhenti dan menatapnya, suaraku tenang tapi tajam. "Mungkin kamu salah. Aku tidak minta dimanja, aku hanya minta dihargai." Doni tertawa mengejek, melemparkan remote TV ke meja. "Kamu mau menceramahiku? Ya,
Kamu pikir kamu siapa? Sok-sokan bicara moral? Saya menatapnya. Perasaan kasihan muncul. Aku tidak menceramahimu. Aku hanya mengatakan kebenaran. Seseorang yang bisa seenaknya mengambil uang istri untuk ibunya tanpa izin, tapi pelit setengah mati saat istrinya butuh untuk pekerjaan, itu bukan bakti, dan juga bukan suami. Suasana di ruangan menjadi tegang. Doni terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba berdiri, mengambil bantal, dan pindah ke ruang tamu. Pintu kamar dibanting dengan keras. Bima terkejut dan menangis. Saya bergegas memeluk dan menenangkannya. Di bawah cahaya lampu tidur yang redup, saya memeluk anakku, hatiku terasa hampa. Saya sadar, perasaan yang dulu kuanggap sebagai cinta, kini hanya tersisa rasa kasihan. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya mendengar suara langkah ibu mertua di koridor, lalu suara bisikannya dengan Doni di ruang tamu. Mungkin mereka sedang membicarakanku. Pasti ibunya sedang menambah-nambahi. Menyalahkanku karena tidak sopan dan keras kepala. Saya tidak perlu mendengar untuk tahu, karena selama bertahun-tahun, setiap kali kami bertengkar, ia selalu membela putranya. Saya duduk diam, mendengar desau angin di celah jendela dan detak jam. Hati saya, anehnya terasa tenang. Ketenangan seseorang yang telah mencapai kesabarannya. Keesokan paginya, saya bangun dan memasak bubur untuk anakku. Doni masih bersikap dingin. Ibu Lastri, begitu melihatku lewat, langsung berkata dengan ketus, makan sana, lalu berangkat kerja. Tidak usah banyak drama. Makanan sudah. Ibu siapkan di meja. Suaranya kembali seperti dulu, tajam dan penuh penghinaan. Saya tahu Doni pasti sudah menceritakan semuanya. Saya tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Saya mengerti. Mulai hari ini saya telah dicap sebagai menantu yang tidak tahu diri. Tapi mulai hari ini juga, saya tidak lagi takut. Saya duduk di meja, diam-diam menyantap nasi dingin. Di dalam kepala, semuanya menjadi semakin jelas. Mereka telah menunjukkan sifat asli mereka, ibu dan anak. Dan saya tahu, saya tidak bisa selamanya hidup di rumah ini dengan kepasrahan. Terkadang diam itu bijaksana. Tapi jika terlalu lama diam, orang akan mengira kita bisu. Saya menyeka mulut, bangkit, dan mengantar anakku ke sekolah. Sebelum melangkah keluar, saya memandang sekeliling rumah sekali lagi dan berkata pada diri sendiri, hanya butuh satu tetes air lagi, dan gelas ini akan tumpah. Dan saat itu terjadi, aku tidak akan membersihkannya lagi. Tepat saat suasana di rumah terasa begitu berat, saya menerima kabar yang menghancurkan. Ayah saya meninggal dunia. Telepon berdering di tengah siang yang terik. Suara ibu saya bergetar di seberang sana. Nak, pulanglah. Ayahmu sudah tiada. Saya terdiam. Telinga berdengung, kaki saya serasa lemas. Semua suara di sekitar lenyap, hanya tersisa detak jantung yang berdebar kencang. Saya terduduk di kursi, tangan gemetar menekan nomor Doni. Di kepala saya masih percaya, sekeras apapun sikapnya, dia akan mengucapkan kata-kata penghiburan, atau setidaknya, maafkan aku, biar aku atur pekerjaan dan pulang bersamamu. Tapi begitu panggilan tersambung, suara ketus yang terdengar. Ada apa lagi? Aku sedang sibuk, cepat katakan. Saya menelan ludah, berusaha menjaga suara tetap tenang. Ayahku meninggal. Hening sejenak di seberang sana, hanya terdengar suara napas dan ketikan keyboard. Saya pikir koneksinya terputus, hendak bertanya lagi, tapi kemudian, dia menjawab dengan dingin. Oh, aku tahu. Kamu urus saja kepulanganmu. Aku sedang rapat. Belum sempat saya bereaksi, panggilan sudah ditutup. Layar ponsel mati, meninggalkan saya dengan keheningan yang memekakan. Saya duduk di sana, tubuh saya terasa remuk, tangan masih menggenggam ponsel tanpa rasa. Semenit kemudian, ponsel bergetar. Sebuah pesan masuk. Saya membukanya, dan
Tulisan HH terpampang di layar seperti sebuah tamparan. Saya menatap layar, dengan nanar, jantungku berdenyut nyeri. Sesaat kemudian, pesan itu ditarik, lalu muncul pesan baru. Maaf, salah kirim ke mitra bisnis. Saya membacanya berulang kali, tidak percaya. Entah dia benar-benar salah kirim, atau tidak, 3 huruf itu akan membekas seumur hidupku. Saya duduk terdiam untuk waktu yang lama, lalu mengumpulkan keberanian untuk menelepon lagi. Apa kamu akan pulang untuk melayat? Suaraku serak. Doni menjawab dengan nada datar. Kantor sedang sibuk sekali, aku tidak bisa cuti. Kamu pulang saja dulu, nanti setelah urusan selesai, aku pikirkan lagi. Saya tertawa getir. Pria yang telah berbagi hidup denganku selama bertahun-tahun. Di saat seperti ini pun masih hanya memikirkan dirinya sendiri. Saya mematikan ponsel, tidak berkata apa-apa lagi. Saya masuk ke rumah, hendak berkemas. Tiba-tiba terdengar suara karaoke dari ruang tamu. Ibu mertua saya, Ibu Lastri, sedang bernyanyi dengan suara melengking. Ia bahkan tertawa dan bertepuk tangan saat lagu selesai. Saya melangkah keluar dan berkata pelan, "Bu, ayah saya di kampung meninggal. Saya harus segera pulang." Ia tampak terkejut sesaat, lalu menjawab dengan santai. "Oh, ya sudah, pulang bersaja. Di sini biar ibu yang jaga cucu. Oh ya, jangan lupa tinggalkan uang SPP, Bima untuk bulan ini." "Ya, besok ibu mau bayarkan." Saya menatapnya, bibirku keluh, tidak mampu berkata-kata. Saya hanya mengangguk, lalu diam-diam masuk kamar untuk berkemas. Setiap tarikan resleting kop terasa seperti sayatan di hati. Bima, melihat saya bersiap pergi, menarik tanganku. "Mama mau kemana?" Aku ikut. Saya memeluknya dan berbisik. "Kamu di rumah sama nenek dulu, ya?" "Mama mau pulang kampung menengok kakek. Nanti kalau urusan sudah selesai, Mama jemput." Dia mengangguk, matanya yang bulat dan polos tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya mencium keningnya, menahan air mata. Saat saya menyeret koper ke pintu, suara karaoke masih terdengar riuh. Saya berhenti di ambang pintu, menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu kuanggap sebagai surga, kini terasa seperti cangkang kosong. Doni pesan lagi. "Hati-hati di jalan. Kalau urusan sudah selesai, cepat pulang." Saya menatap pesan itu dan tersenyum tipis, senyum yang begitu pahit. Dia masih bisa mengucapkan kata-kata datar tanpa perasaan. Seolah saya hanyalah kenalan lama, bukan istrinya. Bus mulai berjalan meninggalkan kota. Di luar jendela, deretan bangunan perlahan menjauh. Saya menyandarkan kepala di kaca. Perasaan hampa membuatku mati rasa. Saya teringat semuanya. 100 juta yang diambil, makan malam palsu, kata-kata, manis ibu mertua, manis ibu mertua, senyum sinis Doni, semuanya kembali, bercampur dengan duka, kehilangan ayah, mencekik hatiku. Saat tiba di terminal, hari sudah gelap. Hujan gerimis, bau tanah basah tercium. Saya menyeret koper menyusuri gang kecil menuju rumah. Lampu redup di teras, beberapa tetangga berdiri menunggu. Ibuku duduk termenung di depan meja altar, yang baru didirikan, matanya bengkak. Ayahku terbaring di dalam peti. Wajahnya tenang seperti sedang tidur. Saya berlutut. Kedua tanganku gemetar memegang tepi peti, air mata jatuh tak terbendung. "Ayah, aku pulang terlambat." Orang-orang di sekitar mencoba mengangkatku, menenangkanku dengan suara pelan, tapi aku tidak mendengar apa-apa. Di dalam kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Kenapa manusia bisa begitu kejam? Kenapa bisa dengan santai bernyanyi karaoke saat orang lain kehilangan orang tua? Malam itu, saya duduk semalaman di samping jenazah ayah. Di luar, angin berdesir, bau dupa bercampur dengan aroma tanah membuat suasana begitu berat. Saya menatap nyala lilin yang bergoyang dan berbisik dalam hati. "Ayah tenang saja, aku tidak apa-apa. Mulai sekarang, aku akan berdiri sendiri, tidak akan
membiarkan siapapun meremehkanku lagi. Setelah prosesi pemakaman dimulai, rumah kami penuh sesak. Seluruh tetangga datang untuk melayat, semua ikut berduka. Ibu saya duduk di sudut, tangannya gemetar mengelus foto ayah. Saya duduk di sampingnya, hati saya hancur. Suara, doa, tangisan, dan rintik hujan di luar membuat suasana duka semakin pekat. Saya menatap ke arah gerbang, berharap melihat sosok Doni. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah mobil pikap kecil yang berhenti di depan rumah. 2. Orang pria menurunkan sebuah karangan bunga besar dengan tulisan emas yang mencolok. Turut berduka cita. Keluarga Doni. Saya tersenyum getir. Sebuah karangan bunga mahal sebagai pengganti kehadiran. Sungguh cara berbakti dan menjadi suami yang sangat berkelas. Saya melangkah keluar untuk menerimanya. Mulut saya masih tersenyum, tapi hati saya perih. Bagi saya, itu bukan bakti, melainkan pencitraan agar dunia melihatnya sebagai suami yang bertanggung jawab. Padahal kenyataannya, di hari-hari terberatku, ia tidak ada di sampingku. Sepanjang sore itu, saya seperti bayangan. Kerabat yang datang selalu bertanya, "Suamimu mana? Kok tidak kelihatan?" Saya hanya menjawab seadanya, "Dia sibuk kerja." Setiap kali mengucapkan kalimat itu, tenggorokanku tercekat. Sibuk apa? Hingga tidak bisa pulang? Atau memang dia tidak mau pulang? Ketika para pelayat mulai pulang, dan rumah hanya tersisa beberapa kerabat dekat, kakak ipar saya, Rina, menarik kursi dan duduk di dekat meja altar. Suaranya dingin. "Ayah sudah tiada. Tapi urusan setelah ini harus segera diselesaikan biar jelas." Saya tertegun. Belum mengerti maksudnya. Tapi ia melanjutkan. "Rumah ini, menurut Mas Andi, akan menjadi milik kami. Untuk tabungan yang 800 juta itu, kami ambil 600 juta. Kamu dapat 200 juta, biar adil." Saya mengerjapkan mata, mengira salah dengar. Rumah ini dibangun oleh orang tua saya sejak saya masih sekolah. Ayah pernah berpesan, apapun yang terjadi, semua harus dibagi rata, agar tidak ada yang merasa iri. Tapi pemakaman belum selesai, kakak iparku sudah sibuk menghitung warisan seolah kami orang asing. Saya menatapnya, suara saya tercekat. "Maksud Mbak apa? Aku juga anak ayah dan ibu. Kenapa pembagiannya seperti itu?" Rina melipat tangan di dada, suaranya tidak bergetar. "Kamu kan perempuan, sudah menikah. Nanti juga tidak akan tinggal di sini untuk merawat ibu atau mendoakan leluhur. Mas Andi yang akan menanggung semuanya. Kamu sudah dapat bagian, masih mau menuntut apa lagi?" Saya menoleh ke arah Mas Andi. Kakak kandung saya, berharap ia akan mengatakan sesuatu yang adil, tapi ia hanya menunduk, diam. Ibu saya duduk di sana, air matanya mengalir. Ia berbisik, "Anak-anak, jangan bertengkar saat ayahmu baru saja pergi. Harta tidak lebih penting dari persaudaraan." Tapi Rina tidak mau berhenti. Ia menoleh ke ibu, suaranya meninggi. "Biar jelas. Dari sekarang, Bu. Suami saya kerja keras, menanggung beban keluarga. Saya tidak serakah, tapi semuanya harus masuk akal. Sari itu kan suaminya kaya, rumahnya besar, mobilnya bagus, dia tidak butuh uang ini." Mendengarnya, saya ingin tertawa. Suami kaya? Pria yang mereka bicarakan itu, bahkan pelit setengah mati, mencuri uang istrinya untuk berbakti pada ibunya. Jika itu disebut kaya, mungkin Rina sedang bermimpi. Saya menatapnya, suara saya merendah. "Aku tidak butuh uangnya, Mbak. Tapi aku tidak suka caramu bicara. Ini harta orang tuaku, bukan milik siapa-siapa." Kalau ayah masih hidup, beliau pasti sangat sedih melihat ini. Suasana menjadi dingin. Mas Andi menarik tangan istrinya. "Sudah, Dik. Nanti saja dibicarakan. Sekarang urus ayah dulu." Rina menepis tangannya dengan kesal dan berdiri. "Terserah. Aku hanya bilang, biar tahu,
Jangan sampai nanti menuduhku yang tidak-tidak. Setelah itu, ia dan pergi, meninggalkan ruangan yang penuh dengan asap dupa yang menyesak. Saya melihat bayangannya menghilang, merasa ada sesuatu di dalam diriku yang patah. Bahkan ikatan darah pun bisa dilupakan karena uang. Ibu saya duduk diam, tangannya gemetar menyeka air mata. Saya mendekat dan memegang bahunya. Ibu, jangan sedih. Ayah sudah pergi. Aku janji akan merawat ibu. Apapun yang terjadi. Ibu menatapku, matanya merah. Nak, orang yang hidup terkadang lebih kejam dari yang sudah mati. Ayahmu pergi, tapi ibu merasa seperti kehilangan kedua anak. Ibu. Saya memeluk ibu. Malam itu, saya duduk di samping foto ayah. Nyala lilin, perlahan meredup. Setiap kali angin berhembus, tubuh saya terasa semakin dingin. Saya menatap foto ayah dan berjanji dalam hati, ini akan menjadi kali terakhir. Aku membiarkan orang lain menindasku. Baik di keluarga suami maupun keluarga sendiri, aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkanku lagi. Di bawah cahaya lilin yang berkelip, saya tahu, sejak saat itu, diriku yang lemah telah mati. Digantikan oleh seorang wanita yang lebih tegar, lebih sadar, dan siap melawan hingga akhir. Setelah pemakaman, rumah perlahan menjadi sepi. Asap dupa masih menyelimuti altar, berpadu dengan udara lembab yang membuat suasana terasa sangat dingin. Ibu saya duduk diam di dekat jendela, wajahnya muram, matanya cekung karena kurang tidur. Saya membereskan sisa-sisa sesajen, hati saya terasa berat. Kukira, setelah ayah tiada, segalanya akan mereda. Ternyata, di dalam rumah ini, sikap, dingin dan perhitungan justru semakin nyata. Sore itu, saat saya sedang menyimpan barang di loteng, ibu memanggil pelan, "Nak, turun sebentar, ibu mau bicara." Saya turun dan melihat ibu duduk di meja. Di hadapannya ada sebuah kotak kayu, tua yang warnanya sudah pudar. Ia mendorong kotak itu ke arahku. "Ini peninggalan ayahmu untukmu." Saya tertegun, menatap ibu lalu kotak itu. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada sebuah buku tabungan yang sudah menguning, atas nama saya, dengan saldo hampir 900 juta rupiah. Di bawahnya, ada sepucuk surat yang dilipat rapi, dengan tulisan tangan ayah yang kukenali. Saya mengambil surat itu. Begitu membukanya, air mata langsung membasahi baris. Pertama, putriku. Ayah tahu kamu adalah orang yang sabar, penyayang, dan sering mengalah. Tapi di dunia ini, jika terlalu lama mengalah, orang akan lupa bahwa kamu juga punya batas. Ayah meninggalkan sedikit uang ini untukmu, anggap saja sebagai sandaran. Jika suatu hari kamu merasa lelah, merasa tidak punya tempat lagi, pergilah. Jangan takut pada siapapun. Di belakangmu masih ada ayah dan ibu yang menyayangimu. Ayah, saya meremas kertas itu. Air mata jatuh tak terbendung. Saya membacanya berulang kali hingga hafal setiap katanya. Semua kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan yang kupendam selama ini seolah diredakan oleh seseorang. Ayahku, pria pendiam, seumur hidupnya, ternyata memahamiku lebih dari siapapun. Saya mengangkat kepala, menatap foto ayah. Tatapannya di foto itu begitu lembut, seolah sedang mengawasiku. Saya terisak. Ayah, aku janji tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injakku lagi. Ibuku duduk di samping, mengelus bahuku. Ayahmu takut kamu menderita. Dulu saat kamu baru menikah dengan Doni. Melihatmu kurus, ayah tidak bisa tidur. Berhari-hari. Dia bilang, anak itu tidak pernah cerita, tapi aku tahu dia banyak menahan diri. Makanya dia diam-diam menabung untukmu, bahkan menyembunyikannya dariku, takut ibu keceplosan. Mendengar itu, saya menangis sejadi-jadinya. Saya kasihan sekaligus marah pada diri sendiri karena telah menyembunyikan penderitaanku begitu dalam hingga membuat ayah khawatir bahkan di saat-saat terakhirnya. Saya memeluk ibu. Kami berdua menangis di tengah rumah kecil itu.
Malam itu, setelah semua orang tidur, saya membuka kembali buku tabungan itu. Angka-angkanya disetor secara rutin selama hampir 10 tahun, sejak awal pernikahanku. Setiap kali hanya beberapa juta, tapi perlahan terkumpul menjadi hampir 900 juta. Setiap setoran diberi catatan dengan tulisan tangan yang tegas, untuk putriku. Saya menyentuh tulisan itu, merasa seolah mendapat kekuatan baru. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi menantu, saya merasa benar-benar memiliki pijakan. Saya bukan lagi orang yang bergantung, tidak lagi harus menahan diri. Demi kedamaian palsu, saya bisa berdiri tegak dengan kakiku sendiri. Malam itu, saya menulis beberapa baris surat untuk ibu, berpesan agar beliau menjaga kesehatan. Saya tidak menceritakan rencanaku selanjutnya, hanya mengatakan bahwa saya harus kembali ke kota untuk mengurus pekerjaan. Ibu menatapku dengan cemas, tapi tidak melarang. Ia tahu, putrinya telah berubah. Keesokan paginya, saya berkemas dan naik bus paling pagi kembali ke kota. Perjalanan kembali ke tempat yang dulu kusebut rumah terasa panjang dan sunyi. Saya menatap keluar jendela. Pepohonan berlalu dengan cepat. Di dalam hati, muncul perasaan tegas bercampur getir. Saya tidak mengirim pesan kepada Doni, juga tidak menelepon untuk memberitahu. Saya ingin melihat apa yang ia lakukan. Saat aku tidak ada, apalagi yang ia sembunyikan. Seseorang yang bisa begitu, dingin hingga tidak mau menghadiri pemakaman mertuanya, pasti alasannya bukan sekadar sibuk bekerja. Saat tiba di terminal, saya menyeret koper dan langsung naik taksi pulang. Gerbang kompleks masih terbuka. Di halaman, terdengar suara tawa. Saya berhenti, jantungku berdebar kencang. Dari ruang tamu, terdengar suara tawa renyah ibu, mertuaku dan suara seorang wanita muda yang asing. Saya mengerutkan kening, melangkah perlahan. Hati saya was-was bercampur curiga. Ibu Lastri sedang minum teh. Di sampingnya ada seorang gadis berpakaian modis, sedang tertawa lepas dengan Doni. Melihatku muncul, mereka bertiga serempak terdiam. Doni sedikit pucat, tergagap. Kamu sudah pulang? Kenapa tidak bilang dulu? Saya tersenyum, menyeret koper masuk, suara saya datar. Dulu kamu juga tidak memberitahuku sebelum mentransfer uangku ke ibumu, kan? Aku hanya menirumu. Ruangan itu seketika hening. Senyum di bibir gadis itu membeku. Ibu Lastri berdeham, hendak mengatakan sesuatu, tapi aku sudah menoleh menatap lurus ke arah Doni. Tatapanku tidak lagi lemah seperti dulu. Saat itu, aku sadar, sudah. Saatnya aku tidak lagi menjadi korban dalam hidupku sendiri. Dan kali ini, jika mereka berani mencoba lagi, aku akan membuat mereka benar-benar takut. Siang harinya, setelah urusan di kampung selesai, saya naik bus paling pagi untuk kembali ke kota. Langit kelabu, angin yang masuk melalui jendela membuat rambut saya berantakan. Saya bersandar di kursi, memandangi iring-iringan kendaraan di jalan tol. Hati saya terasa berat. Saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi, hanya tahu bahwa pria bernama Doni itu sudah lama bukan lagi suamiku dalam arti yang sebenarnya. Bus berhenti di sebuah rumah makan. Saat saya turun untuk membeli air mineral, seseorang memanggil dari belakang. Sari, kan? Saya menoleh. Seorang pria tinggi, berpakaian sederhana namun dengan tatapan ramah, mendekat. Saya langsung mengenalinya. Dia adalah Reza, rekan bisnis lama, Doni. Dia pernah beberapa kali ke rumah kami beberapa tahun lalu, tapi setelah itu menghilang. Doni pernah bilang, orang itu bisnisnya tidak benar, banyak akal-akalan. Jangan dekat-dekat. Saya tidak terlalu peduli. Tapi hari ini, bertemu lagi, tatapan Reza penuh dengan simpati. Lama tidak bertemu. Aku dengar kabar ayahmu meninggal, turut berduka cita, ya. Aku baru saja pulang dari kampung klien, kebetulan melihatmu, kata Reza dengan suara pelan. Saya tersenyum sopan. Terima kasih, Mas. Aku baru selesai urusan. Ini mau kembali ke kota. Dia menatapku sejenak,
lalu merendahkan suaranya. Sari, maaf aku bertanya. Apa, kamu dan Doni masih tinggal bersama? Saya sedikit terkejut. Masih, Mas. Kenapa memangnya? Reza menggelengkan kepala dan menghela napas. Kalau begitu, kasihan sekali. Kamu. Aku tidak tahu apa aku harus mengatakannya, tapi menyimpannya membuat tidak tenang. Saya menatapnya, perasaan tidak enak mulai muncul. Ada apa, Mas? Katakan saja. Aku siap mendengarnya. Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata perlahan. Sebenarnya, Doni sekarang hidup seperti orang lajang. Di luar, dia menjalin hubungan dengan seorang gadis bernama Dewi, yang bekerja di agensi media. Mereka kemana-mana selalu berdua, terang-terangan seperti suami istri, kalimat itu seperti sebuah tusukan. Saya terdiam, hati saya tidak lagi terasa sakit seperti dulu. Perasaan pertama yang muncul adalah ketenangan yang menakutkan. Saya hanya bertanya pelan, Mas yakin? Reza mengangguk, mengeluarkan ponsel dari sakunya, dan menunjukkannya padaku. Layar ponsel menampilkan serangkaian foto. Doni dengan kemeja putih, merangkul, seorang gadis muda, wajahnya penuh kebanggaan. Foto lain, mereka sedang makan malam di restoran mewah dengan cahaya lilin. Lalu satu lagi, mereka berpelukan di depan sebuah apartemen mewah di Jakarta Selatan. Saya langsung mengenali jam, tangan di pergelangan Doni, jam yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahunnya. Tahun lalu, saya menatap layar itu untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa. Reza dengan perlahan mendekat. Aku tahu ini sudah lebih dari setahun. Dulu aku masih bekerja di proyek yang sama. Aku dengar Doni pamer pada gadis itu, bilang bahwa hubungannya denganmu hanya sebatas status, dan akan segera bercerai. Aku mendengarnya dan merasa marah, tapi tidak enak untuk ikut campur. Sekarang, bertemu denganmu, aku pikir kamu harus tahu. Saya masih menatap ponsel, suaraku melemah. Sudah berapa lama mereka berhubungan? Reza menjawab dengan tatapan kasihan. Lebih dari setahun. Aku dengar Doni sudah menghabiskan hampir 1 miliar rupiah untuknya, membelikan apartemen dan sebuah mobil sedan putih baru. Gadis itu kemana-mana selalu bilang, suamiku direktur, perusahaan ekspor-impor. Saya mendengar setiap katanya, tanganku terasa dingin. 1 miliar rupiah. Jumlah yang begitu besar. Saya teringat setiap kali bertanya pada Doni tentang tabungan, dia selalu bilang sedang diinvestasikan dan modalnya macet. Ternyata, modalnya ada di tempat lain untuk membiayai selingkuhannya. Melihatku terdiam, Reza menambahkan, aku tidak punya niat buruk, tapi aku takut kamu terus dibohongi. Doni sekarang sudah banyak berubah. Dia berpakaian necis, bicaranya manis, dan selalu membawa gadis itu kemana-mana. Semua orang mengira mereka suami istri. Saya mengangguk pelan, mata masih terpaku pada foto-foto itu. Saat ini, saya tidak lagi ingin menangis. Air mataku seolah sudah kering setelah begitu banyak luka. Saya hanya merasakan kekosongan yang dingin. Mungkin karena hatiku sudah mati perlahan sejak hari ia mengambil uangku tanpa sepatah kata pun. Reza meletakkan tangannya di bahuku. Sari, aku tahu kamu dulu sangat tulus mencintai Doni. Tapi kalau sudah begini, jangan percaya lagi. Tetap tenang, jangan membuat keributan. Kumpulkan bukti, lalu pikirkan langkah selanjutnya. Kalau butuh bantuan, aku siap membantu. Saya menatapnya dan tersenyum tipis. Terima kasih, Mas. Aku tidak menyalahkanmu. Mungkin ini waktu yang paling tepat bagiku untuk tahu. Saya mengangkat kepala, memandang keluar jendela. Matahari sudah bersinar, terik. Di dalam diriku, sebuah perasaan baru terbentuk. Bukan lagi kelemahan, bukan lagi rasa sakit, melainkan kesadaran penuh. Saya mengerti, pria itu tidak hanya mengkhianatiku dengan perbuatannya, tetapi juga dengan penghinaannya. Saya menarik napas dalam-dalam. Suaraku tegas. Terima kasih, Mas Reza.
Aku akan menanganinya dengan caraku sendiri. Kali ini, aku tidak akan menangis lagi. Reza menatapku dan mengangguk, matanya menunjukkan sedikit kekaguman. Saat bus kembali berjalan, saya bersandar di jendela. Bayangan Doni dan gadis itu masih menghantui pikiranku, tapi tidak lagi membuatku gemetar. Di dalam hati, sebuah rencana mulai terbentuk. Aku akan membiarkannya semakin percaya diri. Membiarkannya berpikir aku masih Sari yang penurut seperti dulu. Dan, kemudian, dengan tanganku sendiri, aku akan merobek tirai kepalsuan itu. Saya duduk di dalam bus menuju kota, hati saya terasa hampa. Setiap pemandangan yang berlalu di luar jendela terasa asing, termasuk jalan menuju rumah yang pernah kusebut sebagai tempat berteduh. Gambaran Doni yang mesra dengan gadis itu terus berputar di kepala, bukan lagi menyakitkan, melainkan terasa dingin, jelas, dan tegas. Mulai sekarang, saya bukan lagi istri yang hanya bisa pasrah, saya akan memegang kendali. Setibanya di rumah, saya menitipkan Bima kepada Ibu Lastri dengan alasan harus pergi. Saya bilang mau ke bank mengurus dokumen perusahaan. Padahal, saya pergi menemui Reza. Kami duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, hujan turun rintik-rintik. Reza membawa sebuah map tebal berisi salinan rekening koran, foto-foto, dan beberapa email percakapan antara Doni dan gadis itu. Buk yang jelas menunjukkan mereka tidak hanya punya hubungan asmara, tetapi juga bersekongkol untuk menarik uang dari rekening perusahaan. Reza mendorong map itu ke arahku. Ini sisanya. Sebaiknya kamu simpan baik-baik. Dia menggunakan rekening perusahaan untuk transfer melalui perantara, seolah-olah untuk investasi media, padahal sebenarnya uang itu untuk membeli gadis itu rumah dan mobil. Saya melihat lembar demi lembar. Tangan saya gemetar tapi mata saya semakin tajam. Setiap angka adalah sebuah tusukan, tapi tusukan yang kubutuhkan untuk mengakhiri drama ini. Saya mengangkat kepala dan bertanya pelan, Mas bisa bantu aku untuk satu hal terakhir? Aku butuh bukti bahwa dia menggunakan uangku untuk berbakti pada ibunya. Reza mengangguk. Bisa. Aku punya kenalan di bank. Besok salinan rekening koran, yang detail, lengkap dengan rekaman CCTV saat dia bertransaksi, akan ada di tanganmu. Tenang saja. Saya tersenyum tipis. Berterima kasih. Saat meninggalkan warung, hujan sudah reda. Sinar matahari terpantul di jalanan yang basah. Saya mengangkat kepala, merasa semua ketakutan di dalam diriku telah sirna. Malam harinya saat pulang, saya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Doni sedang menonton TV sambil tertawa di telepon. Saya tidak bertanya, hanya berkata dengan lembut, aku masak makan malam spesial. Yuk kita makan bersama. Rasanya sudah lama kita tidak mengobrol. Dia melirikku dengan waspada, tapi akhirnya mengangguk. Ibu Lastri yang mendengarnya tersenyum. Kalau kamu bisa bersikap manis begini kan bagus. Perempuan itu tugasnya yang memasak, melayani suami dan anak. Itu sudah cukup. Saya tersenyum. Suara saya seringan angin. Iya, Bu. Ibu benar. Semuanya memang harus dibuat jelas pada akhirnya. Ibu mertuaku tidak mengerti maksudku, hanya mengangguk dengan tatapan puas. Beberapa hari kemudian, saya menerima berkas dari Reza. Di dalamnya ada semua. Bukti penggelapan dana yang dilakukan Doni, transfer ke rekening selingkuhannya, dan pengeluaran-pengeluaran aneh lainnya. Saya menyusun semuanya dalam sebuah map hitam, memberinya label keluarga. Setiap malam, saya memandangi suami yang tertidur, hati saya terasa dingin. Pria di hadapanku, yang pernah berjanji akan merawatku dan anak kami seumur hidup, kini hanyalah orang asing yang mengenakan topeng kebajikan. Keesokan harinya, saya tak sengaja mendengar Ibu Lastri berbicara di telepon. Iya, betul. Akhir pekan ini kita adakan pesta besar sedikit. Undang teman-teman. Arisan Ibu. Doni baru saja naik jabatan.
harus dirayakan. Dong. Oh ya, tolong, bilang ke Dewi untuk siapkan lagu, ya. Biar dia menyanyi untuk Doni. Saya berdiri di koridor, mendengar setiap kata dengan jelas. Dewi. Nama itu. Tidak perlu bertanya. Saya tahu siapa dia. Ternyata, ibu mertuaku sudah tahu, bahkan secara terang-terangan mengundang selingkuhan suamiku ke rumah. Saya tertawa, tawa yang getir dan pahit. Mereka ingin menjadikanku bahan lelucon, di depan semua orang? Baiklah. Aku akan memberikan mereka sebuah pertunjuk yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Malam itu, saya mendekati kamar Ibu Lastri. Bu, aku dengar akhir pekan ini kita akan mengadakan pesta untuk merayakan kenaikan jabatan Mas Doni. Ya? Biar aku bantu siapkan, Bu. Aku akan masak beberapa hidangan spesial. Semakin ramai, semakin seru. Ibu mertuaku menatapku dengan curiga, tapi melihat senyum tulusku, ia akhirnya mengangguk. Oh, baguslah. Tolong siapkan gulai ikan kesukaan ibu, ya. Dan, jangan lupa, tata yang cantik. Tamu kita orang-orang penting. Saya tersenyum. Tentu, Bu. Ibu tenang saja. Pesta kali ini pasti akan sangat berkesan. Kalimat itu kuucapkan dengan penekanan. Cukup untuk membuat diriku sendiri sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa aku telah memilih jalanku. 3 hari kemudian, saya pergi ke pasar pagi-pagi sekali. Saya memasak semua hidangan, menata meja, dan membersihkan rumah hingga berkilau. Saya juga menyiapkan sebuah speaker Bluetooth kecil yang kusembunyikan di bawah meja makan, tempat di mana rekaman paling berharga akan diputar. Map berisi bukti-bukti kutaruh di laci meja makan. Siap. Saat berdiri di dapur, melihat gulai ikan yang mendidih, aroma bumbu menyatu, dengan asap, jantungku berdebar kencang. Bukan karena cemas, tapi karena penantian. Aku tahu. Hanya dalam beberapa jam lagi, semua yang mereka sembunyikan akan terbongkar di tengah meja makan, yang mereka kira adalah pesta kebahagiaan. Aku tersenyum tipis, menyeka keringat di dahi, dan berbisik pada diri sendiri, pesta ini bukan untuk merayakan siapapun, ini untuk sebuah akhir. Siang itu, sinar matahari masuk melalui jendela, menerangi lantai keramik yang berkilau dan membuat seluruh rumah terasa cerah. Suasana begitu tenang sebelum badai datang. Saya berdiri di dapur, dengan lembut mengaduk gulai ikan. Aroma, rempah, serai, dan santan tercium begitu harum. Di teras, suara Ibu Lastri terdengar riang di telepon. Iya, nanti Dewi datang. Lebih awal ya, biar bisa latihan lagu. Ibu sudah bilang, hari ini hari bahagianya Doni, harus meriah. Saya berhenti mengaduk, mendengar dengan jelas nama Dewi. Nama yang beberapa hari lalu disebutkan oleh Reza, kini terdengar begitu wajar di rumahku sendiri. Ibu Lastri berbicara dengan antusias seolah sedang menyambut menantu baru. Sementara saya, istri sahnya, dijadikan seperti pembantu di rumahku sendiri. Saya tersenyum tipis. Ternyata, takdir sedang memberiku kesempatan sempurna untuk membongkar kedok mereka. Sekitar pukul 5 sore, tamu-tamu mulai berdatangan. Meja dan kursi memenuhi ruang tamu. Dewi datang bersama 2 temannya, berpakaian mewah dengan gaun merah, menyala, lipstik cerah, dan tas bermerek. Ibu Lastri menyambutnya di depan pintu, dengan riang. Aduh, cantiknya, sudah datang? Seperti bintang film saja, ayo. Masuk nak. Saya berdiri di dekat pintu dapur, melihat pemandangan itu dengan senyum sinis. Doni berjalan di belakangnya, membawakan tasnya, wajahnya berseri-seri. Saat tatapan kami bertemu, ia sedikit terkejut, tampak gugup. Saya mengangguk pelan, suara saya datar. Tamu sudah banyak, Mas. Bantu ibu menyambut mereka. Doni hanya bergumam, lalu menoleh ke gadis itu. Kamu duduk saja sama ibu, iya. Aku atur meja dulu. Dewi tersenyum cerah, seolah tidak ada istri yang hadir di dunia ini. Ia menunduk, menyapaku,
suaranya manis seperti madu. "Selamat sore, Mbak," kata ibu. "Masakan Mbak enak sekali. Hari ini saya mau coba." "Ya." Saya menatapnya, tatapanku sedingin es. "Iya, hidangan hari ini pasti sangat cocok dengan seleramu. Terutama hidangan utamanya." Dia tampak bingung. Ibu Lastri sudah menarik tangannya dan membawanya pergi. Saat makan malam, semua orang duduk mengelilingi meja panjang yang penuh dengan makanan. Suara tawa dan obrolan terdengar riuh. Doni duduk di tengah, wajahnya penuh kebanggaan. Ibu Lastri mengangkat gelasnya. Hari ini ibu mau berterima kasih kepada semua yang sudah datang. Rumah ini diberkahi dengan menantu yang rajin, anak yang berbakti, dan teman-teman yang baik. Sungguh sebuah berkah. Semua orang bertepuk tangan. Saya duduk diam, menyuapi anakku, mataku mengawasi. Mereka seperti sedang menonton sebuah drama yang sudah kuhafal setiap dialognya. Ibu Lastri melanjutkan, suaranya semakin tinggi. Terutama anak ibu, Doni itu, sayang sekali sama ibunya. Ulang tahun kemarin, dia transfer 100 juta, katanya biar ibu bisa belanja sepuasnya. Siapa yang punya anak sebaik dia? Seluruh meja riuh. Ada yang memuji. Berbakti sekali. Ada yang tertawa setuju. Saya menyesap air minum, menatap lurus ke arah Doni. Ia menghindari tatapanku, menggaruk kepalanya sambil tersenyum canggung. Gadis di sampingnya melirik, dengan senyum setengah mengejek, setengah menang. Saya meletakkan gelasku, suara saya pelan tapi jelas. "Oh ya, Bu, uang itu ditransfer dari rekening siapa, ya? Saya juga ingin tahu, biar bisa ikut berterima kasih." Suasana di meja makan tiba-tiba hening. Semua orang menoleh ke arahku. "Doni, pucat pasi." Ibu Lastri mencoba tersenyum. "Ya, ya dari rekening Doni. Lah, dia yang urus semuanya." "Ibu mana tahu?" Saya mengangguk, lalu dengan perlahan membuka laci meja makan, mengeluarkan sebuah map tebal. Saya meletakkannya di tengah meja, suara saya tetap tenang. "Oh, kalau begitu, mungkin ibu tidak tahu kalau ini adalah salinan rekening koran milik saya." "Ya." Doni terkejut. Wajahnya pucat. "Apa yang kamu lakukan?" "Hentikan omong kosong. Ini." Saya tersenyum tipis, tanganku menekan tombol di ponsel yang ada di sakuku. Seketika, dari speaker Bluetooth kecil yang tersembunyi di bawah meja, terdengar suara Doni yang dingin dan marah. "Jangan kurang ajar. Ibuku sudah merawat anak kita bertahun-tahun. Aku ambil uangmu untuk ibu itu wajar. Jangan mentang-mentang cari uang, kamu bisa seenaknya." Suara itu menggema di seluruh ruangan seperti petir. Tidak ada yang bergerak. Ibu Lastri menatapku dengan ngeri, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Dewi duduk membeku. Doni sontak berdiri dan berteriak. "Matikan! Matikan! Sekarang juga!" Saya masih duduk tenang, menatap lurus. "Kenapa dimatikan? Ini kan bukan rahasia. Kamu anak berbakti. Biarkan semua orang mendengar betapa baktinya dirimu." Doni maju hendak merebut ponsel, tapi saya sudah mengangkatnya tinggi-tinggi. Rekaman terus berlanjut, kali ini bagian di mana dia membentak. "Uangmu ya? Uangku juga. Aku mau ambil ya terserah aku, kamu bisa apa?" Semua orang terperangah. Ibu Lastri terisak. Dewi menunduk, tangannya gemetar. Saya mematikan speaker, suara saya sedingin baja. Itu dia. Pria yang ibu puji, sebagai anak berbakti, adalah orang yang diam-diam mengambil uang istrinya untuk pamer pada ibunya. Dan dia juga punya selingkuhan, yaitu gadis yang duduk di sini. Saya tidak asal bicara, karena saya punya semua buktinya. Saya membuka map, mengeluarkan satu persatu foto Doni yang memeluk Dewi, foto mereka di depan apartemen mewah, lalu meletakkannya di atas meja. Setiap lembar foto jatuh dengan suara plak yang berat, seolah menampar hati setiap orang. Wajah Doni pucat. "Kamu menjebakku?" Saya menatapnya, mataku berkilat. "Tidak. Aku hanya mengembalikan apa yang telah
kamu tabur. Ruangan itu sunyi senyap. Aroma gulai ikan, nasi, dan bunga di atas meja, semuanya bercampur menjadi bau yang pedih dan menyesakkan. Saya berdiri, memandang sekeliling. Pesta hari ini, saya adakan bukan untuk merayakan, tapi untuk mengakhiri. Mulai hari ini, saya bukan lagi istri yang penurut di rumah ini. Doni menganga. Belum sempat ia bereaksi, saya menarik Bima mendekat dan memeluknya erat. Bisik-bisik mulai terdengar di meja makan. Ibu Lastri terduduk. Lemas di kursinya, wajahnya pucat. Dewi gemetar berdiri, tergagap. Mbak. Mbak, salah paham. Saya menoleh. Tatapanku tajam seperti pisau. Kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak akan melabrak atau memakimu. Saya hanya ingin semua orang melihat seperti apa pria yang kamu dekati. Saya berbalik dan melangkah menaiki tangga. Di belakangku, hanya tersisa suara. Keributan, isak tangis Ibu Lastri, dan panggilan Doni yang putus asa. Sari, berhenti. Saya tidak menoleh. Di dalam hatiku, semua perasaan telah mati. Hari ini, pesta, perayaan mereka telah berubah menjadi upacara pemakaman bagi semua kebohongan. Saya langsung naik ke kamar dan menutup pintu. Jantung saya masih berdebar, kencang karena keributan di lantai bawah. Tapi anehnya, yang saya rasakan bukanlah ketakutan, melainkan kelegaan yang luar biasa, seolah baru saja melepaskan beban yang telah kupikul selama bertahun-tahun. Di bawah, pertengkaran semakin menjadi-jadi. Suara Ibu Lastri terdengar parau, karena marah. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan, Doni? Menantuku bilang begitu, maksudnya apa? Foto-foto itu. Kamu mau mengelak bagaimana lagi? Doni membentak. Ibu diam saja. Aku akan jelaskan. Jangan percaya sama dia. Semua ini rekayasanya, dia mau menghancurkan keluarga kita. Saya berdiri di puncak tangga, mendengarkan dalam diam. Setiap kata mereka menusuk telinga, tapi saya tetap tenang. Saya melangkah turun perlahan, tepat saat Doni sedang mencoba merebut map berisi bukti dari tangan ibunya. Keduanya menoleh ke arahku dengan tatapan penuh permusuhan. Saya mendekat, suaraku tenang. Tidak perlu direbut. Saya sudah punya salinannya. Satu untuk pengacara. Satu untuk perusahaanmu. Dan satu lagi saya simpan di bank. Silakan sobek saja, tidak ada gunanya. Wajah Doni berubah. Apa maumu? Mau mempermalukanku? Jangan kira kamu bisa memfitnahku tanpa akibat. Saya tersenyum tipis. Suaraku tidak tinggi tapi terdengar jelas. Kamu takut dipermalukan? Lalu bagaimana denganku? Aku dikhianati. Uangku diambil. Dan direndahkan di rumahku sendiri. Apa aku tidak punya muka? Dewi berdiri di sudut, wajahnya pucat pasi. Ia hendak bicara, tapi saya menoleh dengan tatapan tajam. Kamu tidak perlu bicara. Kamu orang luar, saya tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Tapi ingat, pria yang kamu percaya ini tidak hanya mengkhianati istrinya, tapi juga membohongi ibunya. Hari ini dia bisa melakukan itu padaku, besok dia juga tidak akan segan melakukannya padamu. Gadis itu menunduk menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Doni, dengan wajah memerah, berkata dengan suara tercekat, jangan sok suci di sini, semua ini, karena kamu yang membuatku muak. Perempuan yang selalu curiga dan mengkritik, siapa yang tahan? Saya tertawa, tawa yang menggema di rumah yang sunyi. Oh, mungkin kamu benar, karena aku selalu mengkritik, makanya aku tahu kamu selingkuh. Karena aku curiga, makanya aku sadar uangku kamu ambil. Kalau tidak, mungkin sekarang aku masih di sini. Memasak untuk suami berbakti dan mertua teladan. Ibu Lastri yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar. Sari, nak. Ibu tahu kalian punya masalah. Tapi kenapa harus diributkan di depan? Kerabat begini? Bagaimanapun juga. Doni itu suamimu. Kalau begini, mau ditaruh
di mana muka kita? Saya menoleh ke arahnya, mataku memerah tapi suaraku tetap tegas. Bu, saya sudah bersabar bertahun-tahun. Saya pernah menganggap ibu seperti ibu kandung, melakukan segalanya agar kita rukun. Tapi apa ibu pernah menganggapku sebagai keluarga? Saat ayah saya meninggal, ibu bernyanyi karaoke. Saat anak ibu selingkuh, ibu membelanya. Rasa hormatku sudah habis. Ibu Lastri tercekat, matanya gemetar. Kerabat yang tersisa hanya diam, saling menghindari tatapan. Terdengar suara tangisan anak kecil dari lantai atas. Bima terbangun. Mama. Saya berbalik dan melangkah menaiki tangga, sambil berkata dengan pelan tapi mantap. Saya tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Saya pulang hanya untuk mengakhiri semuanya. Besok, surat gugatan cerai beserta semua bukti akan saya kirimkan ke pengacara. Untuk Mas Doni, silakan nikmati kebahagiaan barumu. Dan untuk ibu, terima kasih telah memberiku pelajaran berharga. Terkadang, orang yang direndahkan justru bisa menjadi yang terkuat. Doni berteriak, beraninya kamu meninggalkanku? Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Kamu pikir bisa hidup tanpa uangku? Saya menoleh. Tatapanku sedingin es. Kamu salah. Uang itu sejak awal milikku. Dan aku bisa hidup tanpamu. Saya menyeret koper yang sudah kusiapkan, melangkah keluar pintu. Ibu Lastri bangkit, hendak mencegah, tapi kemudian terdiam. Ia menatapku, menatap putranya, lalu terduduk lemas di kursi sambil memegangi kepala. Untuk pertama kalinya, selama bertahun-tahun, saya mendengar helaan napasnya yang berat. Kalian ini saling menyakiti, bisiknya. Saya berhenti di depan pintu, memandang rumah itu untuk terakhir kalinya. Cahaya sore menerobos jendela, menyinari meja makan yang penuh dengan hidangan dingin. Di atasnya, masih berserakan foto-foto bukti kebohongan. Saya berbisik, suara. Saya tercekat tapi pasti. Saya pergi, Bu. Jaga kesehatan. Dan untukmu, Mas Doni, semoga beruntung dengan hidup yang kamu pilih. Saya menggandeng Bima keluar. Ia memegang tanganku erat, matanya bingung. Mama, kita mau kemana? Saya menunduk dan tersenyum. Kita mau cari rumah baru, Nak. Rumah yang hanya ada kita berdua. Gerbang tertutup di belakangku. Di kejauhan, terdengar isak tangis Ibu Lastri, bercampur dengan panggilan putus asa Doni. Tapi aku tidak menoleh. Aku sudah terlalu sering menoleh ke belakang. Dan ini adalah yang terakhir kalinya. Saya menggandeng Bima meninggalkan rumah itu di sore yang remang, jalanan yang dulu terasa akrab kini tampak asing. Saya menyeret koper, sementara anakku memegang tanganku, melangkah perlahan namun pasti. Angin meniup rambutku, terasa dingin tapi menyegarkan. Setiap langkah, hati saya terasa lebih ringan, seolah meninggalkan semua penderitaan bertahun-tahun di belakang. Saya menyewa sebuah kamar kos sederhana di sebuah apartemen tua. Hanya kami, berdua, kecil tapi hangat. Saya menata barang-barang, memasak bubur untuk anakku, lalu duduk di dekat jendela memandangi kerlip lampu kota. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya bisa duduk tenang tanpa takut ada yang marah, atau harus menjaga setiap ucapan. Bima duduk di pangkuanku. Mama, kita tidak pulang lagi? Saya memeluknya dan berbisik. Rumah kita sekarang di sini. Nak, di mana ada Mama dan kamu, disitulah rumah kita. Malam harinya, saya melihat banyak panggilan tak terjawab dari Doni. Saya tidak mengangkatnya. Pesan-pesan masuk bertubi-tubi. Kamu mau menghancurkan segalanya? Aku minta maaf. Ibu menangis terus. Pulanglah. Kita bicara. Uangnya akan kukembalikan, jangan dibesar-besarkan. Saya hanya membacanya tanpa membalas. Orang hanya menyesal saat akan kehilangan segalanya. Bukan saat mereka melakukan kesalahan. 2 hari kemudian, saya menerima telepon dari Reza. Aku sudah dengar kabarnya. Kamu baik-baik saja?
Saya tertawa tipis. Aku baik-baik saja. Aku sudah keluar dari sana. Rasanya lega sekali. Dia terdiam sejenak. Sari, aku tidak mau ikut campur, tapi kalau butuh bantuan, hukum. Aku punya teman pengacara. Tetap kuat. Ya, saya berterima kasih padanya, merasakan sedikit kehangatan langka di tengah hari-hari yang dingin. Sore itu, saya membawa anakku ke taman. Bima berlarian mengejar burung merpati, tawanya begitu lepas. Saya duduk di bangku, memandanginya, dan tanpa sadar air mata mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena menyadari bahwa saya telah melewati badai dan masih bisa berdiri, masih bisa menjaga senyum untuk anakku. Saat pulang, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Itu adalah foto rumah mama kami dengan keterangan singkat dari seorang tetangga. Katanya tadi pagi, ibu mertuamu pingsan. Doni juga kena sanksi dari kantornya karena ketahuan soal transfer uang. Seluruh kompleks heboh. Saya membacanya dalam diam. Tidak senang, juga tidak puas. Itu adalah konsekuensi yang wajar. Siapa yang menabur, dialah yang akan menuai. Beberapa hari kemudian, Doni datang mencariku. Ia berdiri di depan pintu kamar kos, tampak kuyu dengan mata cekung. Sari, buka pintunya. Aku minta maaf. Ibu jatuh sakit. Sekarang di rumah sakit tidak ada yang merawat. Aku tahu aku salah, jangan keras kepala lagi. Aku tidak bisa kehilangan kamu dan Bima. Saya melihatnya dari celah pintu. Jika ini adalah saya setahun yang lalu, mungkin saya akan luluh. Tapi sekarang berbeda. Saya membuka pintu, berdiri, tegak dengan tatapan tenang. Aku sudah kehilanganmu sejak lama, Doni. Sejak hari kamu mengambil uangku. Sejak hari kamu membiarkanku sendirian saat ayahku meninggal. Sejak hari kamu diam saat ibumu menghinaku. Saat itu, kita sudah berakhir. Pulanglah. Aku tidak membenci, tapi juga tidak lagi mencintai. Dia menunduk. Tergagap. Aku tahu aku salah. Aku hanya ingin mencoba lagi demi anak kita. Demi keluarga. Saya memotongnya, suara saya tetap datar. Keluarga? Keluarga itu tidak dibangun oleh satu orang sementara yang lain meruntuhkannya. Jika kamu benar-benar memikirkan anak kita, tanda tangani surat gugatan cerai itu. Itulah satu-satunya cara agar dia masih bisa menghormatimu. Doni terdiam. Ia berdiri lama di depan pintu, lalu berbalik dan berjalan. Menuruni tangga dengan gontai. Saya melihatnya seperti bayangan yang putus asa, sosok seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Saya menutup pintu, duduk di meja, memegang segelas air. Hati saya tidak lagi bergejolak, hanya ada kedamaian. Bima berlari dan duduk di pangkuanku. Mama, besok aku sekolah lagi, kan? Saya tersenyum dan mencium rambutnya. Iya, sayang. Besok kamu sekolah, dan Mama juga akan mulai bekerja. Mulai sekarang, kita akan hidup bahagia, ya? Iya. Jawabnya sambil memeluk leherku. Saya melihat di matanya yang polos, terpantul sebuah cahaya harapan yang pernah kulupakan. Malam itu, sebelum tidur, saya membuka laptop dan mengirim email konfirmasi kepada pengacara untuk menandatangani surat cerai. Saat menekan tombol kirim, saya merasa seperti baru saja menutup sebuah babak kelam dalam hidupku. Di luar, lampu lupu kota menyala. Saya bersandar di kursi, menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa benar-benar bisa bernapas. 2 bulan setelah perceraian, hidup saya dan Bima perlahan stabil. Setiap pagi, saya mengantar anakku ke sekolah, lalu bergegas ke sebuah kafe kecil tempat saya baru bekerja sebagai manajer. Kafe itu tidak besar, hanya beberapa set meja kayu. Sederhana dan sudut yang saya hias dengan pot-pot bunga. Tapi selalu ramai. Pengunjung. Pemiliknya, seorang ibu paruh baya yang baik hati, sangat menyukaiku. Katanya, cara bicaraku lembut tapi berbobot, membuat pelanggan
betah. Perlahan, ia mempercayakan seluruh urusan pembukuan padaku. Saya merasa senang. Bukan karena uang, tapi karena akhirnya saya bisa hidup dengan jerih payahku sendiri, tidak lagi bergantung pada siapapun. Pagi itu, saat sedang mengelap meja, aroma kopi yang baru diseduh menyebar. Aroma yang begitu menenangkan. Bima pulang sekolah lebih awal dan saya jemput ke kafe. Ia duduk di sudut, mewarnai gambar sambil bernyanyi. Saya memandanginya, dan semua rasa lelah seolah sirna. Siang harinya, Reza mampir. Ia masih sama, tenang dan sopan. Ia membawakan sekotak kue dan segelas minuman untuk Bima. Wah, pemilik baru sudah bekerja. Keras, ya. Sebentar lagi kafe ini pasti terkenal, guraunya. Saya tertawa. Belum sampai ke sana, Mas. Tapi aku merasa bahagia. Lebih baik, daripada setiap hari harus menunduk mendengarkan orang lain mengatur hidupku. Ia terdiam sejenak, tatapannya melembut. Tahukah kamu? Sejak kamu pergi dari sana, kamu terlihat jauh lebih kuat. Dulu aku khawatir kamu tidak akan bisa melewatinya. Tapi melihatmu sekarang, aku merasa lega. Saya menjawab pelan, aku hanya melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan. Sejak lama, kami mengobrol sejenak tentang pekerjaan dan tentang Bima. Saat Reza pergi, saya memandangi punggungnya, sebuah perasaan aneh melintas. Bukan getaran cinta, melainkan rasa hormat. Dalam hidup ini, tidak semua orang datang untuk tinggal. Tapi ada orang-orang yang muncul di saat yang tepat untuk membantumu berdiri. Dan itu sudah cukup. Sore itu, seorang kurir mengantarkan sebuah amplop kecil. Di dalamnya ada akta, cerai yang sudah final dan sepucuk surat pendek dari Doni. Tulisannya masih rapi, tapi goresannya tampak gemetar. Aku sudah menandatanganinya. Ibu masih sakit, setiap sadar selalu menyebut namamu. Aku tahu aku salah, aku hanya berharap kamu memaafkanku, meskipun kita tidak bisa kembali. Terima kasih sudah merawat ibuku selama ini. Saya membacanya, melipatnya, dan menyimpannya. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kepahitan. Hanya ada ketenangan yang bahkan saya sendiri merasa aneh. Mungkin ketika seseorang sudah cukup terluka, ia tidak lagi butuh balas dendam. Ia hanya ingin hidup damai. Sore harinya, saya mengajak Bima ke taman. Langit November terasa sejuk, matahari perlahan terbenam. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Bima memegang tanganku dan bertanya, "Mama, kenapa sekarang Mama sering senyum?" Saya menunduk dan mengelus kepalanya. Karena sekarang Mama bisa menjadi diri sendiri, Nak. Tidak perlu berpura-pura, tidak perlu menahan diri lagi. Anakku tersenyum lebar, menunjukkan gambar yang baru saja ia warnai. Gambar kami berdua, bergandengan tangan di tengah padang bunga. Hidung saya terasa panas, tapi hati saya begitu hangat. Suatu sore, saya menerima telepon tak terduga dari rumah sakit. Itu Ibu Lastri. Suaranya lemah dan ragu-ragu. "Sari, Ibu minta maaf. Ibu banyak sekali salah. Sekarang baru Ibu sadar, orang yang paling baik pada Ibu adalah kamu. Ibu tidak berharap kamu kembali, hanya ingin bertemu cucu sekali lagi." Saya terdiam sejenak. Terbayang kembali semua kenangan, dari makan malam yang menegangkan, sindiran pedas, hingga tawa puasnya saat aku terluka. Tapi, kemudian, semua itu berlalu seperti asap. Saya hanya menjawab pelan, "Baik, Bu. Nanti saya ajak Bima ke sana." Keesokan harinya, saya membawa anakku ke rumah sakit. Melihat Ibu Lastri, terbaring lemah, matanya berkaca-kaca, saya merasa lebih kasihan daripada marah. Bima berlari dan memegang tangannya. "Nenek, ini Bima. Nenek ingat aku?" Ibu mertuaku menangis, air matanya jatuh. Melihat pemandangan itu, hatiku tercekat. Hidup pada akhirnya mengajarkanku satu hal. Dendam hanya akan memberatkan hati. Memaafkan, meskipun tidak melupakan, justru membuat langkah kita lebih ringan. Sore itu, saat meninggalkan rumah sakit,
Saya melihat bayangan Ibu Lastri yang duduk bersandar di jendela. Sinar matahari senja menerobos masuk, terasa hangat. Saya tahu, di antara kami, sebuah kedamaian telah tercipta. Saat pulang, saya duduk di dekat jendela, memandangi lampu kota. Bima tertidur. Pulas. Saya membuka ponsel. Menulis beberapa baris rencana untuk membuka kafe sendiri, lalu tersenyum. Hidupku baru saja benar-benar dimulai. Bukan lagi sebagai istri yang ditindas, bukan lagi sebagai menantu yang diremehkan, melainkan sebagai seorang wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri. Di luar, angin malam berhembus lembut. Saya berbisik, terima kasih untuk semua kehancuran. Berkatnya, aku tahu apa artinya kebebasan. Malam itu, saya duduk sendirian di balkon. Secangkir teh masih mengepulkan uap, angin malam berhembus lembut. Lampu-lampu kota berkelip seperti kepingan. Kenangan yang kembali. Dari hari-hari pertama menjadi menantu, saat-saat menahan hinaan, hingga momen ketika saya membawa anakku keluar dari rumah yang pernah kusebut sebagai tempat berteduh. Semuanya terasa seperti film panjang yang saja kutonton ulang, dari awal hingga akhir. Tidak ada lagi air mata, hanya keheningan. Saya memandang ke kejauhan, ke jalan kecil yang disinari lampu kuning. Jalan yang dulu selalu kulewati untuk bekerja dan pulang dengan hati yang penuh luka. Sekarang, saya melewati jalan itu setiap pagi, tapi dengan perasaan yang sama, sekali berbeda. Saya tidak lagi takut, tidak lagi bergantung, dan tidak lagi meletakkan kebahagiaan saya di tangan orang lain. Saya sadar, ternyata kedamaian bukanlah tentang memiliki keluarga yang utuh secara fisik, melainkan tentang bisa tersenyum bahkan saat sendirian. Keesokan paginya, saya mengantar Bima ke sekolah. Ia berlari riang, tawanya begitu jernih. Sebelum masuk kelas, ia berbalik dan melambai. "Mama, nanti sore, jangan lupa jemput." "Ya." Saya tersenyum. Mama janji. Bayangannya yang kecil perlahan menghilang di halaman sekolah, dan saya sadar, mungkin saya tidak pernah benar-benar sendirian. Hidupku pernah hancur. Tapi dari puing-puing itulah saya belajar cara untuk bangkit. Saya pernah lemah, pernah berpikir bahwa cinta saja sudah cukup. Tapi, sekarang saya mengerti, kebaikan hati juga harus ditempatkan dengan benar. Dan seorang perempuan hanya akan benar-benar kuat ketika ia tahu cara mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Saat pulang, saya mampir ke rumah sakit untuk menjenguk Ibu Lastri. Kondisinya sudah membaik. Ia menatapku dengan tatapan lembut yang aneh. Saat saya hendak pamit, ia memegang tanganku, suaranya tercekat. "Terima kasih, Nak. Ibu sudah mengerti. Seandainya ibu sadar lebih awal, tidak akan jadi seperti ini." Saya tersenyum dan menjawab pelan, "Yang sudah berlalu biarlah berlalu, Bu. Semua orang pada akhirnya harus membayar harga atas cara mereka memperlakukan orang lain. Tapi menyadarinya selagi masih ada waktu adalah sebuah keberuntungan." Ia mengangguk, air matanya mengalir. Saya keluar dari ruangan, hati saya terasa ringan seolah baru saja melepaskan sebuah batu besar. Malam itu, saya menata sudut kerja di apartemen kecilku. Bima tertidur pulas di tempat tidur. Napasnya teratur. Saya membuka buku catatan dan menulis baris pertama dari rencana baruku. Kafe Tunas Harapan, buka awal bulan depan. Saya ingin tempat itu menjadi ruang kecil bagi para perempuan yang pernah jatuh sepertiku, tempat mereka bisa duduk, berbagi cerita, minum secangkir kopi, dan merasa bahwa mereka masih berharga. Saya mengangkat kepala, memandang keluar jendela. Lampu jalanan bersinar, rintik hujan malam mengetuk kaca dengan lembut. Saya berbisik pada diri sendiri, mungkin kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang berani melepaskan hal-hal yang menyakitkan. Saya teringat semua yang telah berlalu. Ibu mertua yang kejam, suami yang berkhianat, gunjingan orang-orang. Semuanya pernah membuatku berpikir aku tidak punya apa-apa lagi.
Tapi sekarang, saya justru bersyukur. Jika bukan karena kehancuran itu, saya tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatanku dan seberapa dalam cintaku pada anakku. Besok, saya akan memulai lagi dengan kedua tanganku, dengan keberanian, dengan keyakinan bahwa perempuan, meskipun telah melewati badai, masih bisa mekar. Sekali lagi, saya tahu masih banyak tantangan di depan. Tapi bedanya, sekarang, saya tidak lagi takut. Karena saya telah melewati yang terburuk dan saya masih berdiri. Saya menutup buku catatan, mematikan lampu, memandangi anakku yang tertidur, dan sebuah rasa syukur yang hening memenuhi hatiku. Syukur pada hidup yang telah mengajariku bahwa semua rasa sakit pada akhirnya akan menjadi pelajaran. Syukur pada diriku sendiri yang tidak menyerah. Dan syukur pada mereka yang pernah menyakitiku. Karena berkat merekalah, aku menemukan diriku sendiri, bukan 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 diriku sendiri,